Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya sadiqi? Hal antum mutahammisuna li ta'limil lughatil arabiyyatil yawm? Jayyid. Tayyib. Pada hari ini kita akan belajar maharatul qiraah, yaitu dengan judul baiti. Baik teman-teman, sebelum kita belajar maharatul qiraah, perlu kalian fahami capaian pembelajaran kita. Yang pertama yaitu kalian harus bisa mengeksplorasi informasi yang didengar tentang al-baiti atau rumah. Kemudian yang kedua, kalian harus menggunakan susunan gramatikal khobarul muqaddam, mubtada'ul muakhar untuk memenuhi informasi tersurat dan tersirat dari teks yang didengar. Kemudian, yang ketiga ialah memahami berbagai jenis teks visual atau multimoda tentang al-bait atau rumah. Kemudian, yang keempat ialah merefleksi berbagai jenis teks visual atau multimoda tentang al-bait atau rumah. Kemudian, yang kelima yaitu menggunakan susunan gramatikal khobarul muqaddam, mubtada'ul muakhar untuk memenuhi informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks. Baik teman-teman, setelah kita sudah tahu apa tujuan belajar qiraah pada kali ini, yuk kita mulai belajar qiraahnya dengan tema Baitu Ammi. Ismi Rishad, li ammun ismuhu Sayyid Taufiq, wa huwa akhul kabirun li abi. Li Sayyid Taufiq baitun kabirun wa jamilun, wa huwa fi syari' kalima ya raqmu samanun wa sab'una samarinda. Wa huwa al-bait tabaqun sufliyun wa tabaqun uluwiyun. Amama al-baiti syajaratun kabiratun, wa hiya syajaratun manja. Wa wara'al bait hadiqatun wasi'atun. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke paragraf yang kedua ya. Fit tabaqil ulwiyyi syurfatu wa ghurafun naumi. Wa hadhihi ghurfatu Ismail wa Yusuf wa Ibrahim abna'i ammi. Ghurfatun naumi hadhihi Ismail ibnu Amil Kabir, wahya ghurfatun nadhifatun wa munazzamatun, fiha khizanatun wa malabisun wa sarirun wa wisadatun. Wa fit tabaqi as-sufli ghurfatun kasiratun aidan, minha ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul mudhakkar wa ghurfatul akl wal matbakh wal musalla wal hammam. Kemudian paragraf yang ketiga, fi ghurfatil julusi mindadatun wahidatun wa khamsatu karasi munazzamatun, wa alal mindadati zahriyati wa fi zahriyati asharun jamilatun mislu zahratul wardati wal yasamin wa fawqal mindadati misbahun. Kemudian paragraf yang keempat, wa hadhihi ghurfatul mudzakkara hiya wara'a ghurfatil julusi, wa hiya Yusuf ibnu Ammi as-Saghir, fiha mirsama wa kitabun wa miqalamatun wa qalamun wa maktabun wa rafun. Wa hadhihi ghurfatul akli, wa hiya janibal matbakh, fiha ma'idatun kabiratun wa 'alal ma'idatu ruzzun wa mil'aqatun wa sahnun wa syayun wa qahwatun. Kemudian paragraf yang kelima, wa hadhihi ghurfatul maktab, wa hiya li ammi. Ammi tajirun najihun ma'rufun fil madinah. Fi ghurfatil maktabi hatifun wa faksun wa taqwimun wa suratun
وساعة الهاتف والفاكس على مكتبه وتقويم والصورة والساعة على حائط وجانب المطبخ حمام ومصلى في الحمام بركة ومرحاض وماء ومغرفة وصابون. Baik teman-teman, mungkin itu adalah contoh daripada kita belajar qiraah ya. Nah, tentunya teman-teman kalau ingin lebih mahir lagi dalam belajar membaca teks bahasa Arab, teman-teman harus hafal dan paham semua kaidah dalam nahwu dan shorof. Karena apa? Karena membaca teks bahasa Arab itu sangat mengandalkan nahwu dan shorof. Nah, kan kemarin kita sudah belajar mubtada dan khobar, kemudian khobarul muqaddam, mubtadaul muakhar. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini kalian harus menentukan apa saja yang termasuk jumlah mubtada dan khobar, apa saja yang tergolong khobarul muqaddam atau mubtadaul muakhar. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Tetap semangat dalam belajar bahasa Arab, karena ketika kalian belajar qiraah atau membaca teks bahasa Arab, nanti kedepannya kalian lebih gampang untuk mengucapkan bahasa Arab, mendengarkan bahasa Arab, melafalkan bahasa Arab, dan kalian akan lebih mendapatkan mufrodat-mufrodat baru ketika kalian tekun dalam belajar qiraah atau belajar dalam membaca teks bahasa Arab. Nah, gitu ya teman-teman. Mungkin kita sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita nyanyi dulu yuk mufrodat-mufrodat yang ada di dalam rumah. 1, 2, 3. Baitun rumah, matbahun dapur, ghurfatun naumi ruang tidur, misbahun lampu, bilatun lantai, babun pintu, salajatun kulkas, khizanatun almari, hamamun kamar mandi, nafidatun jendela, saatun jam, tilfazun televisi, arikatun sofa, mirwalhatun itu kipas angin. Terima kasih ya teman-teman. Semangat terus untuk belajar bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.